Berjumpa lagi kita di mata kuliah sistem dinamik. Setelah Anda belajar di video sebelumnya tentang penyelesaian sistem PD, di mana nilai eigennya real berbeda. Yang pertama, yang kedua, yang video berikutnya yaitu yang nilai eigennya kompleks ya. Nah, sekarang kasus yang ketiga yaitu apabila nilai eigennya berulang atau kembar ya. Jadi cuma punya satu nilai eigen. Bagaimana kita menentukan penyelesaian umumnya ya, juga terlebih lagi di potret fasenya ya, tidak semudah yang sebelumnya. Baik, kita langsung ke slide-nya. Di sini seperti yang kasus yang terdahulu ya, kita untuk nilai eigen yang berbeda maupun kompleks, minimal kita punya dua nilai eigen ya. Kalau enggak real berbeda ya kompleks sekawan ya, conjugate ya. Nah, ada kasus di mana kita menghitung nilai eigennya itu cuma satu atau berulang. Maka karena setiap solusi itu memerlukan minimal dua ya solusi fundamental, maka yang bebas linear tentu saja ya, yang bebas linear, maka kita perlu mencari solusi keduanya tapi dengan bantuan solusi yang pertama. Nah, ingat idenya sama mirip dengan ketika Anda menyelesaikan PD order 2 ya, linear mungkin, di mana akar-akar karakteristiknya kembar atau berulang ya. Mirip itu caranya. Tapi sekarang pakai matrik ya, karena sistem. Oke, kita langsung saja ke contoh berikut ya. Jadi kita akan mencari solusi umumnya bagaimana menggunakan langkah-langkah, yaitu mencari nilai eigen dulu, vektor eigen, kemudian menkonstruksi solusinya dari solusi fundamental yang diperoleh ya. Baik, kita ke whiteboardnya ya. Ini soalnya. Nah, seperti contoh itu sebelumnya ya, kita ini matrik koefisiennya saya namakan A lagi ya, itu 1 min 1 1 3 ya. Jadi kita mencari nilai eigen dari matrik itu ya. Jadi nanti kita akan tujuannya mencari solusi fundamental ya, yang merupakan ya perkalian dari vektor eigen dan nilai eigennya kan gini toh. Jadi kita mencari vektor eigen dari nilai eigen yang kita dapatkan dari sini ya, dari determinan dari A min R I sama dengan 0, kita dapatkan 1 min 1 min R matrik identitas sama dengan 0. Jadi kita punya 1 min R ya, min 1 1
3 min R sama dengan 0. Ya, cari nilai G-nya. Sudah saja ya. Dari sini kita dapatkan satu min R, 3 min R plus 1 sama dengan 0, atau R kuadrat min 3 min 4R ya, plus 3 plus 1 sama dengan 0. Oke, jadi mudah saja ini. Jadi kita punya begini ya. Nah, dari sini kita dapatkan ya R1, R2, atau sebelum itu kita faktorkan tuh ya. Di R min 2 ya, min 2 kali R min 2 sama dengan 0, atau R nya sama dengan 2 saja ya. Ini nilai Eigen yang diperoleh cuma 1. Sekarang tinggal mencari vektor Eigen-nya ya, yaitu menggunakan persamaan determinan tadi ya, yang cari nilai Eigen tadi ini ya. Jadi 1 min 2 ya, min 1 3 min 2 kali C1 komponen dari C ya, ini sama dengan 0, 0. Ini enggak lain adalah min 1 min 1 1 1. Ini ya. Nah ini kan sama saja ya, dari kita punya dua persamaan tapi sama intinya ya. Yang kedua juga sama, kelipatannya saja. Jadi ini ekivalen ya, persamaan yang ekivalen. Jadi kita punya satu prinsipnya ini kan. Jadi saya punya C1 sama dengan min C2 ya. Tinggal bisa saya konstruksi vektor Eigen-nya C1 ya, yang tadi komponennya C1 dan C2 sama aja dengan C1 min C2 C2 ya, dengan C2 sebarang, maka ini adalah C2 kali 1 gitu kan. Bisa aja 1 min 1 sama saja ya, gitu. Itu yang kita dapatkan, karena K-nya kan C-nya kan sembarang, C2-nya kan sembarang ya. Jadi atau ya 1 min 1 sama aja tuh. Jadi C1 nya ya 1 min 1 atau min 1 1 sama saja, karena ini sembarang, nggak tahu berapa.
ya, kalikan min 1 kan ini. Saya ambil ini pasangannya ya, untuk R2, ini isinya. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan vektor regen yang solusinya ya. Jadi X 1 sama dengan si 1 kali E pangkat R1T, dan sama dengan 1 min 1 kali E pangkat 2T. Ya. Nah, bagaimana sekarang yang solusi fundamental yang kedua? Ya. Ini yang harus kita tentukan. Nah, dan masih ingat tahu ketika karakteristik PD mungkin cuma 1, maka ya, kita bisa memilih C X2 itu sama dengan 1 min 1 T E pangkat 2T. Jadi ada pengalih T di sini. Ya, itu yang kita pernah lakukan sebenarnya di kasus untuk periode 2 ya. Ya, biar tidak terus-menerus menuliskan vektor ya, saya buat ini aja kan, si 1 T E pangkat 2T ya. Nah, merupakan solusi fundamental kedua ya. Bedanya nyata ini saja. Karena solusi fundamental maka dia harus memilih persamaannya. Persamaan tadi kan ini kan X sen sama dengan A kali X ya. Jadi saya butuh turunnya ini. Karena solusi itu maka saya punya turunnya ini apa? Ini metode konstan tetap aja kan, si 1 E pangkat 2T, karena T nya sama 1 ya turunannya. Ini perkalian 2. Ini si kali T kali E pangkat T. Ditambah si T kali 2 E pangkat T gitu kan, turunannya E pangkat 2T kan itu baru X aksennya sama dengan A kali X nya sendiri, yaitu yang pemisahan tadi kan, si 2 si 1 T E pangkat 2T. Ini 1 ini ya. Kalau dia kumpulkan ya, kita peroleh si 1 E pangkat 2T plus si 1 kali T 2 E pangkat 2T gitu ya, min A si 1 T E pangkat 2T sama dengan 0. Oke. Nah, dari sini
ada dua macam suku ya, yaitu suku yang ada T-nya dan suku yang ada tidak ada T-nya ya. Ini kan, jadi ada suku yang ini, dan itu ya. Jadi kalau ini kita selesaikan ya, itu hanya solusi C sama dengan 0 yang menu ini, karena C ada di setiap suku kan, tapi kita nggak ingin mendapatkan C sama dengan 0 itu ya. Kalau 0 ya percuma memisahkan tadi itu ya. Ya, ini dia bukan C satu ya, C saja ini ya, nggak ada pakai C ya. Mau tak cari ini kan, C-nya berapa? Ini C1 tadi ini kan. Milih C2 itu baru kita mau cari ini. Gitu ya. Pokoknya yang satunya nggak ada kan, nggak harus sama toh. Hilang. Oke. Gitu ya. Ini hanya dipenuhi oleh C sama dengan 0 ya. Tapi kita nggak gini nih ya. Kalau C sama dengan 0 ya bukan solusi yang kita inginkan toh. Ya. Jadi kita pakai cara lain, yaitu karena ini muat suku yang E pangkat T dan E pangkat T kali E pangkat T ya kan, maka kita perlu misalkan yang lainnya ya, bentuk lain. Jadi saya misalkan C2 itu ini kan, jadi bukan C yang diinginkan. Kalau ini 0 kan berarti kan ya nggak benar, 0 semua nanti kan. Solusi keduanya 0 nanti kan, kalau ini 0. Jadi saya misalkan saja jadi C T E pangkat 2T plus eta E pangkat 2T. Nah ini yang jadi yang suku yang ada ini dengan vektor sendiri ya, suku yang ini saya kumpulkan sendiri dengan vektor yang berbeda. Akibatnya untuk memenuhi ini lagi maka kita turunkan sekarang. Jadi seperti tadi ya. Karena ini juga bukan solusi fundamental ya. Karena solusi maka
memenuhi persamaannya dong. X aksen sama dengan AX. Jadi saya butuh X aksen dari sini. Jadi saya punya si E pangkat 2T ditambah 2 si T E pangkat 2T ya. Tadi 2 di 2 ini. Sedangkan yang ini 2 eta E pangkat 2T sama dengan A kali, yaitu kembali lagi plus E pangkat T, gitu ya. Nah dari sini barulah kita samakan. Kita kumpulkan dan kita samakan nanti. Jadi ini kumpul ya. Yang kiri itu ada si plus 2 eta E pangkat 2T ditambah 2 si T E pangkat 2T sama dengan A si T E pangkat 2T plus A eta E pangkat 2T. Jadi ada yang kita samakan. Ini dan itu ya. Dengan ini dan itu. Ya, jadi kita punya dua persamaan jadinya. Dari yang pertama, yang itu ini ya, 2 eta 2 eta ini ya, 2 si sama dengan A si gitu kan. Kemudian si plus 2 eta sama dengan A eta. Kita susun lagi, berarti kan A min 2i si sama dengan 0. Gitu ya. Ini A min 2i eta sama dengan si. Nah ini sistem persamaan ya. Ini kita bisa kalau ini kita selesaikan untuk si dapat, eta juga dapat gitu ya. Jadi ini pertama, ini kedua. Jadi misalnya pertamanya hanya tadi kan berapa tadi hanya? Lihat atasnya tadi ya. Hanya tadi satu min 1 1 3 ya. Oke, jadi yang pertama dari selesaikan tadi kan diperoleh tadi ini ya Bang, dari atas tadi ya. Hanya kan
yang tadi. Jadi kalau kita hitung ini hasilnya sama dengan yang atas tadi. Jadi isinya ketemu berapa tadi? 1, min 1. Kita cek ya di atas ini. Nah ini. Itu kan kita hitung dari sini. Nah ini. A. Ini. Ini kan dari ini. A. Min R ya. Ini kan dari rumus ini. Di sini 1 min R kali C kan itu. Ini. Ketemunya itu. Nah, sekarang yang kedua diperoleh kalau gitu A min 2I kali eta sama dengan nggak 0 tapi ini hasil. Ya. Jadi kita hitung sekarang ini. 1 berapa tadi? 1 min 1 min 1 13 ya. Ya, 1 min 1 13 min 2001 gitu kan. Ini eta 1 eta 2 sama dengan 1 min 1. Oke. Nggak bisa pakai OBE atau aljabar biasa ya. Jadi ini hasilnya adalah 1 min 2 min 1 ya. Min 1 min 1 1 2 gitu kan. Bener ya, 1 min 1 atau 1 min salah ini. Ya, ini 2 ya, bukan 1 ya. Kan 2 kali I ya. Ini 1 kalau gitu. Ini. Nah, yang luas kiri ini kan sama saja. Jadi saya punya eta 1 min ya. Min eta 2 sama dengan 1. Nah, yang kedua eta 1 plus eta 2 sama dengan min 1. Ini kelipatan saja ya. Kata dia ekivalen, ini kan ekivalen. Ekivalen ya. Jadi kita punya satu samaan karena itu kelipatan ini min 1 aja tak kalikan min 1 yang berarti kan sama gitu kan. Saya punya eta 1 sama dengan min eta 2 sehingga eta itu sama aja dengan tadi kan komponennya eta itu eta 2 ya. Eta 1 eta 2 sama dengan min eta 2 sama dengan eta 2 kali 1 ini ya kan. Ya gitu kan. Atau
Ini salah ini ya, bukan begini. Min 1 ini min 1 ini ya. Eta 1 sama dengan min 1 gitu ya. Jadi ini keliru ini. Eta 1 sama dengan ini ya, berarti min eta 2 min 1 gitu ya. Ini menjadi, oh nggak bisa dikeluarkan berarti ini. Bisa saya buat begini kan, min 1 0 plus eta 2 min 1 1 ya. Biar sama dengan yang tadi ya, biar senada gitu aja ya. Ini ya nggak apa-apa begini juga, toh nanti apa kalikan min 1 ya. Wis gini aja nggak apa-apa wis. Oke, gini aja ya. Nggak, masalahnya nanti kan ada salah saya. Ini ya, sehingga tadi misalnya adalah, nah ini ya, misalnya di mana ini tadi, misalnya kedua kan yang ini ya. Dengan eta 1 dan eta dan ini itu, jadi ini dapat tulis gini ya, dapat saya tulis min 1 0 plus eta 2 kan nggak sembarang nih gitu ya. Ya, sehingga X kedua tadi jadinya adalah yang kuning tadi, si ya, si T pangkat 2T gitu ya, ditambah eta pangkat 2T. Ini enggak lain adalah 1 min 1 T 2T, sorry, T pangkat 2T ditambah min 1 0 plus K min 1 1 gitu, kali pangkat 2T ya. Sehingga nah sebenarnya ini juga sama ya, yang antara indah ya, nggak sama sih. Oke, ya, jadi kalau tadi kita gabung ya solusinya,
X sama dengan C1 kali X1 kan gitu tak? Tambah C2 kali X2. Tapi sebelum ini kita periksa dulu sebenarnya ya, bentar Pak. Ada yang kelupaan. Apakah ini saling bebas linier? Itu harusnya periksa dulu ya. Jadi Wronskian cari periksa apakah X1 dan X2 saling bebas linier. Di W dari 1 X2 satunya dia apa? E pangkat 2T ya kan? Min E pangkat 2T ini tadi kan? X1 nya ini. Nah ini. Ini ya. Jadi E pangkat 2T bawahnya E pangkat min E pangkat 2T. Oke. Kemudian yang kedua T E pangkat 2T min E pangkat 2T ya. Sebenarnya ini tuh sama dengan yang atas tadi kan. Ini yang ini tuh artinya sama dengan yang ini. K-nya kan sembarang nih ya, bisa aja sama dengan ini kan. Jadi ketika ambil K-nya min 1 kan udah sama dengan ini. Mari ini sebenarnya kelipatan dari ini, jadi nggak jadi periksa pun nggak apa-apa. Jadi tinggal yang sisa saja di min itu ya, min T min T E pangkat 2T. Sudah gitu aja. Oke. Nah gini ya, ini sama dengan min T E pangkat 4T ya plus T E pangkat 4T min E pangkat 4T sama dengan min E pangkat 4T tidak sama dengan 0 ya. Jadi X1 X2 saling bebas linier. Baru kita bisa menentukan solusinya ya. Sama dengan C1 X1 tambah C2 X2 yang tidak lain adalah yaitu tadi X1 C1 1 min 1 pangkat 2T ditambah C2 apa tadi ini ya
E pangkat 2T. Kok gitu? Kurang gitu ya. Ini vektor. Ini T E pangkat 2T min E pangkat 2T min T E pangkat 2. Oh kok gitu? Maaf salah saya. Saya keluarkan E pangkat 2T nya ya. T min 1 min T kali E pangkat T. Itu solusinya. Mungkin biar seragam ya. Saya buat gini aja ya, jadi C1 1 min 1 E pangkat 2T plus C2 min 1 0 ya, ditambah 1 min 1 ini ulang T ya ini ya. Bentar. Ya, benar. Saya begini tadi, ini kurang 1 min 1 kali E pangkat 2T 1 min 1 ini ya, T E pangkat 2T gitu ya. Ya, ini solusinya. Ya. Nah, sekarang tinggal mencari grafik apa itu, base potretnya ya. Yang diperlukan adalah dua vektor ini dan ini. Nah, untuk nilai C1 nya ya, untuk nilai C1 dan C2 nya. Oke. Nah, yang kita periksa dua vektor ini kan. Jadi begini grafiknya. Ingat ya, X adalah komponennya X1, X2 ya. Seperti tadi. Yang pertama ya, itu kan X1, X2, kalau C2 nya 0 tuh ya. Yang ini berarti kan C1 E pangkat 2T min C1 E pangkat 2T. Ya kan? Jadi eliminasi T, eliminasi E pangkat 2T nya, maka kita peroleh apa? X1 ya per C1 sama dengan min X2 per C2 atau X1 ya, X2 sama dengan min X1. Jadi itu garis ini ternyata.
ini X 1 kan. Nah, dari sini gradient min 1 ya. Ketika T besar ya, dan C positif ya, ketika C ini kan ketika C20 ya, itu kan C1 positif, maka kita di mana? Plus, X1 plus, X2 negatif. Jadi di sini ketika itu plus, maka dan T menuju tak hingga, maka gimana? Solusi menjauhi 0,0 kan, gini, menjauhi ya, sepanjang ini menjauhi 0,0. Ketika C1 negatif ya, berarti kan X nya negatif, X1 negatif, X2 nya positif kan, kalau negatif berarti di sini penggalan ini berarti kita bisa ambil T nya positif besar sekali, juga solusi akan menjauhi 0,0 karena ini makin besar loh. Besar. Nah, kasus yang kedua ini agak rumit ya, karena bukan berupa garis lurus ya. Jadi kita ambil kasusnya ketika C1 yang sama dengan 0. Jadi tinggal yang ini ya. Oke. Jadi di situ kita ambil untuk T sama dengan 0 ya. Untuk C sama dengan ini ya, T sama dengan 0 bagaimana? Nah, untuk T sama dengan 0 kita dapatkan ini berapa? Kita pilih C2 nya sekarang ya. Kalau T sama dengan 0 dan C2 positif, maka saya punya, kan ini 0 tidak 0, maka tinggal ini saja positif. Jadi saat min 1,0 kan, ya kan, C nya 1 berarti min 1,0 lah di sini. Nah, 1. Nah, untuk kalau C nya negatif, C2 negatif, maka kita punya apa? Tetap 0 ya, maka 1,0 di sini ya. Nah, sekarang bagaimana kalau untuk ini ya, 1,0 ya. Ya, gabung, lanjutkan sekarang kalau T nya menuju min tak hingga, nah menuju min tak hingga ya. Yang ada kalkulusnya ya. Susah. Yang tidak hingga, maka yang kita dapatkan sekarang dari sini ya, dari bentuk ini dari E pangkat min itu 0 toh, ini E pangkat negatif ya, besar sekali, lebih seper toh, nanti 0. Ini juga menuju 0 dibandingkan T ini lebih cepat menuju 0.
Nah, menuju 0 seperti apa? Tinggal kita bandingkan antara ketika T menuju min tak hingga, ya, limit T menuju min tak hingga, ya, dari X2 per X1, ya, itu kan sama dengan limit T menuju min tak hingga dari T2 nya di bawah atau X2 nya, ya, berarti min T pangkat 2T per min pangkat 2T plus T pangkat 2T. Semuanya memuat pangkat 2T, maka bisa saya eliminasi ini kan. Jadi sehingga bentuk limit itu menjadi limit T menuju min tak hingga min T per min 1 plus T, ya. Karena ini tak hingga per tak hingga, maka pakai orbital, ya, ini pakai karena tinggal tak wajar sama dengan min 1. Nah, inilah ketika T menuju tak hingga, ya. Ini kan kalau T nya besar sekali kan menjauh ke sini nih, nah ke sana nih menjauh. Tapi kalau kecil sekali, negatif sekali, maka dia menuju garis ini. Jadi secara asimptotik dia menuju begini. Nah, tapi panahnya ke sana, ya. Tunjukkan 0 tapi panahnya ke sana. Nah, ke sana. Demikian juga yang ini. Ini juga menuju ke sana. Tapi karena menuju tak hingga, maka dari sini ke sini. Nah, demikian juga kalau menuju tak hingga juga. Ini menuju tak hingga, maka ini juga larinya ke akan menuju min 1 ini, jadi gradiennya menjadi ini sejajar ini di sana ini. Sana sejajar. Menuju sejajar pokoknya, ya. Bukan langsung sini sejajar, tapi setelah wow baru sejajar. Maaf, gambarnya agak salah ini. Kurang melengkung, ya, mestinya kurang jauh melengkungnya. Jadi ini sebentar saya hapusnya. Ini menjadi begini kan. Nah, begini melengkungnya, menjauh tapi menuju ke sini. Nah, gini. Ini agak menjauh gini, ya. Tapi menuju ke sana nanti ini. Nah, menuju sejajar dengan garis ini. Karena limitnya baik menuju tak hingga maupun min tak hingga itu pasti menuju min 1. Gradiennya maksudnya sama, ya. Ini hitungannya. Nah, ini yang garisnya enggak ada ini, ya. Sumbu X-nya ini, ya. Ini. Ya, gitu. Nah, bagaimana lainnya? Ya, lainnya yang ikuti dua trajektori ini, ya. Ini menuju ke sana. Panahnya ke sana, ya. Ini panahnya keluar. Yang lainnya saya gambar biru. Di sini, ya, ke sana nanti kan. Menuju ke sini. Panahnya keluar semua. Perhatikan, meskipun ini agak keluar, tapi nanti agak lama dia akan menuju sejajar dengan ini. Demikian juga ini. Ya, keluar sana misalnya menuju ke sana, tapi juga sejajar. Ini juga gitu sama, ya. Dari dalam juga sama gitu, ya. Nah, gitu. Tapi tunjukkan ini adalah sejajar nanti dengan garis ini.
harusnya ya, semuanya menyinggung karena perilaku ini yang menyinggung garis ini, tapi secara asimptotik. Ini keliru, ini gambar saya yang ini keliru, ini ups kok hilang, ini keliru gambar ini. Nah ini harusnya semua menuju ke 0 ya, tapi kalau katanya negatif, jadi ini salah juga ini gambar. Secara asimptotik dia mundur menuju ke 0 gitu, panahnya keluar ini ya, panahnya keluar bukan menuju ya. Nah ini namanya titik ini adalah titik improper node atau simpul ya, dan tidak stabil ya. Oke, begitu caranya menyelesaikannya dan menentukan base potter dari penyelesaiannya. Jadi yang perlu yang dua itu dulu, karena diperoleh dari rumus ini ya, X1 X2 nya ini, yang lainnya dipengaruhi oleh itu X2 ya. Ini untuk kasus dimana nilai G-nya kembar atau 1. Oke, jadi kalau kita lihat di slide-nya ya, sini ya, udah kita hitung tadi ya, bagaimana nilai G-nya ada 2 ya, cuman bernilai 2 maksudnya. Kemudian kita cari vektor G-nya ketemu, G-nya ketemu tadi ya, ini ya. Kemudian solusi fundamental pertama, kemudian kita pakai mencari solusi yang lainnya. Kita coba yang pertama tadi ya, ketika bentuk seperti ini saja, ternyata nggak bisa karena hanya memenuhi C sama dengan 0 saja ya, karena dari penurunan ini terdapat bentuk T, E pangkat 2T dan E pangkat T, maka masuk akal kalau kita misalkan dua suku C kali ET pangkat E pangkat 2T dan eta kali E pangkat 2T. Dan ini sudah kita kerjakan tadi, dari persamaan masalah nilai Eigen ini ya, sudah ketemu. Nah C-nya ketemu dari yang pertama tadi ya, ini C-nya C1, C2 nya diperoleh dari menggantikan C di sini. Kita selesaikan pakai OBE ya. Jadi nah ini agak beda dengan tadi, tapi sama saja hasilnya. Tadi kan min 1 0 ya, ini min 1 1 kebalik gitu, tapi intinya sama. Tapi gambarnya agak beda nanti ya. Nah ini kan tadi ini dianggap kelipatan dari C, jadi ini nggak ada tadi ya, gitu kan. Jadi X2 nya tinggal 2 suku, yang ini dianggap sama dengan ini X1 ini. Jadi inilah yang dikombinasikan yang kita gambar terakhir tadi. Nah ini dan itu kita cek dulu ronsiannya, oh nggak sama 0 ya, berarti bisa dia fundamental solution sehingga dapat dikombinasi linear seperti ini. Ini yang kita periksa tadi pakai gambar, agak beda dengan tadi ya, tapi ini terbalik, tapi nggak apa-apa, hasilnya sama.
Cuman gambarnya ini agak beda. Tadi kan saya menggambarnya dari sini. Nah, dari sini tadi kan. Min 10 dan 10. Nah, ini tadi kan begini, keluar begini kan, sama kan. Ini juga keluar sana, sini. Lainnya ikuti sama saja. Artinya kan dari dua vektor ini diperoleh dua solusi. Lainnya ngikuti itu. Nggak ada yang ini kebalik ya. Min 1, 1 dan min 1, 0. Nah, sama saja. Oke. Namanya improper node ya, tidak stabil ya. Dan ini kelihatan tidak stabilnya karena di plot terhadap waktu dia semua menjauh, semua solusi menjauh dari 0,0 ini. Oke. Lalu menjauhi garis X1 sama dengan 0 maksudnya. Semuanya. Warnanya keluar semua. Ya. Ini apa? Rangkumannya ya, rangkumannya. Dan ini latihan yang bisa Anda kerjakan ya. Jadi saya buat kolom tugas di LMS-nya. Oke, selamat belajar ya dengan mengerjakan latihan ini. Sampai pada video berikutnya.